Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, juga para santri, anak-anak dan santriwati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Maka yakinlah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan bersabar atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah Rabbul Alamin menghapus dosa dan kesalahan kita serta mengangkat derajat kita. Syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman dalam menghadapi situasi apapun. Ketika mendapat nikmat, bersyukur, dan nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Ketika mendapatkan musibah, bersabar, dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, sungguh mengagumkan orang yang beriman, karena semua urusan yang dimiliki baginya menjadi kebaikan. Dan hal tersebut tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur dan nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak sedikit orang mendapatkan kenikmatan kemudian lalai, lupa diri bahwa itu adalah datang dari Allah, sehingga membuat dia binasa. Tidak sedikit juga orang mendapat musibah, putus asa. Tapi orang beriman semua jadi baik. Tentu kita berharap duduknya saudara, anak-anak terutama di sini santriwati, para bapak, para ibu, para asatidzah, kita berharap duduknya kita di sini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat. Ya, saya baru sekali duduk di masjid, kemudian ada pemandangan yang begitu indah di depan saya seperti itu. Nikmat, ya, nikmat. Ya, oleh karena itu bersemangatlah di dalam belajar. Semangatlah dalam menuntut ilmu. Bersyukurlah dengan semangat untuk belajar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membacakan kitabullah, mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali akan turun yang namanya as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, anak-anak di sini ya, karena saya pondok pesantren, santriwati, santriwan di sini, para santri, bersemangatlah kalian untuk belajar sebagai bentuk syukur kepada Allah taala atas nikmat. Sehebat apapun orang beramal, maka harus dibangun di atas ilmu. Karena yang namanya takwa, ketaatan yang dibangun di atas ilmu. Seperti perkataan Thalib bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nur minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah, yaitu ilmu, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat berdasar di atas cahaya, berdasarkan ilmu, karena takut kepada siksanya Allah. Maka antara harap dan khawatir menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang beriman di dalam melakukan ibadah setiap hari. Baru kita keluar dari Ramadan, qiyamul lail, at-tilawah, as-sadaqah, dan berbagai macam bentuk amal kebaikan yang dilakukan, semua berharap bisa diterima oleh Allah SWT, dan semua khawatir ya ditolak oleh Allah SWT. Jangan terlalu pede, percaya diri bahwa saya pasti diterima ibadah saya pasti masuk surga. Ya, nggak boleh. Yang ada apa yang harus ada? Antara khawatir dan harapan. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah, mereka membangun ibadah-ibadah yang mereka lakukan di atas apa? Al-khauf war-roja wal mahabbah. Di atas al-khauf, rasa khawatir, rasa takut, ar-roja, rasa harap, al-mahabbah, rasa cinta. Itu ahlus sunnah. Kalau hanya rasa takut, para ulama mengatakan itu ibadahnya model khawarij. Ya, rasa takutnya luar biasa, sehingga begitu takutnya orang berbuat dosa besar langsung dicap tempatnya di neraka, keluar dari agama Islam. Begitu pula kalau hanya harapan saja, ar-roja, masuk kepada murji'ah. Murji'ah itu irja. Irja itu apa? Orang yang tertipu. Ya. Para ulama berikan contoh orang yang melempar jagung tanpa tanah digarap. Begitu pula biji jagung tidak dipilih dengan baik. Kemudian kebun jagung tidak dirawat, tidak dipupuk dengan baik, lalu dia santai sambil kipas-kipas, wah nanti saya akan panen sekian ton. Itu namanya irja, terkecoh dan tertipu. Ya, itulah murji'ah. Sehingga apa? Orang berbuat dosa dengan orang yang melakukan ketaatan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya.
Mau zina tidak akan berpengaruh kepada iman. Ya. Mau haji berapa kali juga tidak akan mempengaruhi iman. Begitu pula kalau beribadah hanya berdasarkan cinta, maka masuk kepada zindiq. Apa zindiq? Alladzi ya'budullah bihawa, orang yang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu. Maka Ahlus Sunnah beribadah dengan apa? Bainal khauf war raja wal mahabbah, antara khawatir, harapan dan cinta. Meskipun kita bahas di sini adalah al khauf war raja, khawatir dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yakin tidak nanti lulus? Yakin, tapi malas belajar. Maka harapan untuk yakin lulus itu adalah harapan yang apa? Tertipu. Orang yang rajin belajar masih berharap, itu baru benar. Oleh karena itu mari kita bahas ya dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu, terkecoh, tidak salah dalam bersikap. Pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang pemuda, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut, faqala kaifa tajiduka, qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi, faqala la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amina mimma yakhafu. Rawahu At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda, dan pemuda itu dalam keadaan sakit parah mau meninggal. Lalu Nabi bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Pemuda. Kalau ini pemuda yang kedua insyaallah. Tapi pemuda, 40 tahun masih pemuda. Setahun berapa umur antum? Pemuda, syabun, ya. Apalagi yang lain, pemuda. Ini mau meninggal. Sakit keras, Nabi mendatanginya. Bertanya beliau kepada pemuda itu, wahai pemuda, kaifah tajiduka, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Seperti apa kondisimu sekarang ini? Demi Allah wahai Rasulullah, saya sangat berharap kepada Allah Ta'ala, dan aku takut kepada dosa-dosaku. Setelah pemuda itu mengatakan, menjawab pertanyaan Nabi tentang kondisi dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah berkumpul la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin, tidaklah berkumpul dua perkara ini di dalam ya hati seorang hamba seperti perkara tersebut, illa a'tahullah ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Hadis yang mulia ini para jemaah sekalian memberikan manfaat dan pelajaran yang sangat besar kepada kita sekalian. Tentang apa? Tentang satu sikap. Ya, jangan sampai seseorang itu terlalu percaya diri. Berapa kali kamu haji? Oh, kalau saya sudah 10 kali. Kamu berapa kali? Saya sekian kali. Umroh berapa kali? Sekian kali. Salat qiyamul lail tidak pernah bolong. Nah, hendaknya di dalam kita beribadah dibangun di atas rasa harap, ya, rasa khawatir dan rasa harap. Al-khauf war raja. Takut kepada apa? Takut kepada siksanya Allah. Takut kepada apa? Takut tidak diterima ibadahnya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat fenomena kondisi yang ada sekarang, kita itu banyak tantangannya, banyak ujiannya, ya. Orang umroh ketika berada di depan Ka'bah minta difoto. Ada tidak sambil berdoa seperti orang khusyuk? Ada tidak? Ada. Setelah difoto kemudian disebar. Kalau perlu seperti menangis, kasih air matanya. Ya. Ini. Padahal ini tujuannya apa? Pamer bahwa saya melakukan ibadah umrah. Dan kadang tidak terasa, dibisiki syaitan, oh tidak, biar orang lain juga tertarik untuk umrah. Padahal di dalamnya ada tersembunyi, yaitu riya. Ya, baca Quran dikeraskan supaya terdengar oleh orang lain, oleh ustadz, tujuannya riya. Nah, lantas bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya berhenti sholat berjamaah ke masjid? Apakah saya berhenti baca Quran takut riya? Kata Al-Fudail bin Iyad, al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amal ya linnas riya. Melakukan amal karena manusia bisa masuk kepada kesyirikan. Meninggalkan amal karena manusia masuk juga bagian riya. Lantas bagaimana? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terus jalan beramal sambil istighfar. Ketika ada riya, ada sombong, ada ujub, perkara-perkara yang bisa membatalkan dan memusnahkan pahala amal ibadah kita, diamlah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu salafus soleh, wah mereka itu takut tidak diterima amalnya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan ketika mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, apa hadisnya itu? Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang melakukan ibadah perbuatan ahli surga. Coba anak-anak santri-santri ini, perbuatan ahli surga itu apa saja? Di antaranya apa? Hah? Ya, perbuatan ahli surga apa? Sholat ahli surga, puasa ahli neraka, zakat itu semua perbuatan ahli surga. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali tinggal satu langkah. Ya, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlillah fayadkhuluha. Kemudian ketentuan takdir mendahului dia sehingga di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Lantas masuklah dia ke dalam api neraka. Jadi masa hidupnya itu Masya Allah, ke masjid rajin, sedekah rajin, zakat rajin, bantu fuqara wal masakin rajin. Tapi di ujung-ujungnya dia melakukan ahli neraka, padahal cuma tinggal satu langkah ke surga. Kira-kira apa anak-anak yang bisa menjawab? Saya nggak mau duit, bantuin hadiah nih. Ini apa? Hadiah nanti diutang. Nanti, ya, kasih 100.000. Nih, ya. Angkat tangan, anak-anak. Kira-kira dari hadis ini ada orang
masa hidupnya itu melakukan perbuatan ahli surga. Kemudian dia mau masuk surga tinggal berapa langkah? 1 langkah. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Kemudian dia menjadi penduduk ahli neraka. Coba siapa yang menjawab pertanyaannya adalah apa penilaian kalian terhadap hadis ini? Nanti ada lagi pertanyaan yang kedua. Sama-sama 100.000 kali 2. Ya, insyaallah. Siapa mau jawab? Anak-anak dulu nih. Kalau bapak-bapaknya nanti. Kalau anak-anak udah KU, baru bapak-bapaknya. Ayo anak, angkat tangan. Iya, masya Allah, iya. Coba. Amal itu, masya Allah. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung akhirnya. Masya Allah, mumtaz. Bagus masuk ya, meskipun belum 100 ya, tapi 85 dapat dia 100.000 sebentar insyaallah ya. Saya bawa di tas ini nanti lupa saya punya utang ini. Maju sini, siapa namanya? Abdan ya. Tapi yang ikhlas ya Abdan ya, bukan 100.000-nya. Iya, barakallahu fiik ya. Yang kedua anak-anak, siapa mau jawab? Betul, innamal a'malu bil khawatim. Sebenarnya apa? Tergantung akhirnya. Seperti apa akhir dari amal perbuatan seorang. Ya. Nah, kira-kira ada penilaian yang lain terhadap perkara ini. Siapa yang mau jawab? Jangan takut salah, ditulis nanti. Silakan. 50.000 100 silakan jawab. Ada yang mengomentari, "Loh Pak Ustaz, masa orang beribadah melakukan perbuatan di surga kok ujung-ujungnya masuk neraka?" Naudzubillah min dzalik. Orang itu maka berarti Allah tidak adil Pak Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak berdasarkan ilmu. Coba ada lagi yang mau jawab? Ya, penjelasan Ibnu Daqiq Al-Id. Silakan. Ya, angkat tangan. Itu sudah betul, tapi 85, belum 100. Yang lain? Apa? Karena itu nampak di depan mata manusia. Sebagaimana hadis Nabi, "Fima yadul linnas." Karena nampak di depan manusia dia perbuatan ahli surga, tapi di hadapan Allah bukan. Ya, sehingga apa? Kalau tidak ikhlas, ya selalu ujung-ujungnya ketidakbaikan. Ya, ujung-ujungnya ketidakbaikan. Dicampur yang berperang itu mati. Nabi mengatakan apa? Dia termasuk ahli neraka. Bingung yang lain, loh kalau dia neraka semangat, bagaimana dengan kita? Akhirnya ada yang bersaksi bahwa di akhir hidupnya dia terluka parah, tidak tahan, lalu apa? Bunuh diri. Ya, nah ini. Oleh sebab itu, hendaklah di dalam kita beribadah sehebat apapun, bisa sholat karena rahmat Allah, kemudahan yang diberikan Allah. Bisa zakat, kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa mondok, semua kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu at-Tirmidzi. Wahai Rasulullah, beritahukan pada saya amal ibadah apa yang bisa membuat saya masuk surga dan membuat saya jauh dari neraka. Apa kata beliau? Beliau bersabda, "Sungguh kau bertanya perkara yang besar, berat, tapi menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah." Berarti kita dimudahkan oleh Ta'ala. Ada tidak orang rajin ibadah kemudian ujub? Masa ujub itu? Kagum pada dirinya. Ada tidak? Ada orang ibadahnya mantas, pakai F, pakai fa ya, mantul, mantap betul.
Nah, kemudian dia ada kibr, ada sombongnya, ada tidak? Itu. Makanya apa kata Allah dalam hadis kursi, ya ibadi innama hiya a'malukum uksiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khairan, lanjutkan, falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal ibadahmu. Aku hitung untukmu, aku akan balas pahalanya untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari ibadah tersebut, apa? Falyahmadillah. Hendaklah dia memuji Allah, karena itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Taufik yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak tolong, tidak bisa. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Dan kalau engkau mendapatkan yang tidak demikian, yang bukan baik-baik, jangan mencela kecuali mencelah pada dirinya. Kenapa saya kok tidak sholat berjamaah tadi? Kenapa saya terlambat? Kenapa saya begini? Kenapa? Itu dia luman nasar. Ini nafsu lawamah, nafsu yang mencela dirinya karena melakukan tidak baik. Nafsu lawamah ini, ya. Demikian anak-anak. Kenapa saya tidak belajar? Kenapa tidak murojaah? Tidak mudzakirah? Kenapa? Ketika dapat nilai bagus, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan bisa qiyamul lail, bisa tilawah, bisa sedekah, bisa yang baik-baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak itu adalah karunia Allah Ta'ala. Pertanyaan lagi, orang masuk surga dengan amal ibadahnya atau karena rahmat Allah? Karena bagaimana dengan firman Allah? Ya, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dalam surah Az-Zukhruf. Kalau tidak salah ya, berapa itu? 74 ya. Coba dibuka. Ya, itulah surga yang diwariskan pada kalian bima kuntum ta'malun, dengan amal kalian. Saya bisa menjawab, ini kan amal. Hah? Dengan amal. Sehingga dia, wah saya ahli surga ini, wah sudah bawa surga. Gimana? Karena itu firman Allah. Ini Allah berfirman dengan amal kalian. Katakan mau jawab, mau hadiah dan kasih, enggak, alhamdulillah. Katakan yang mau jawab, silakan. Nah, di sini bima kuntum ta'malun, para ulama menjelaskan seperti Mu'taziliyah, ba di sini adalah ba sababiyah, yaitu dengan sebab amal kalian. Amal itu dari sebab. Wal musabbib wallah, penyebab utamanya bisa sholat, bisa amal, bisa, ya kalau saya bicara amal, jangan bayangannya pada kotak amal para jemaah ya. Amal itu maksudnya adalah ibadah, bisa baca Quran, bisa murojaah, bisa pesantren, bisa macam-macam. Itu semua karena rahmat Allah. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana, ya, illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah, rawahu Bukhari. Tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga amal kalian, amal seorang dari kalian. Termasuk ya Rasul, termasuk atau tidak, kecuali Allah memberikan rahmat dan keutamaannya. Maka mintalah rahmat kepada Allah. Di antaranya rahmat itu turun dalam majelis ilmu seperti ini, insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berharap kepada Allah, jangan terlalu pede. Kita berharap kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Faqalat Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Faqala la ya binta Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun
wa hum yakhafuna alla tuqbalu ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ya surat Al-Mu'minun, ayat berapa itu? Ayat 60 ya. 85 atau kalau bisa. Walladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang didatangkan apa yang dulu diperbuat di dunia, hati mereka takut. Jadi perbuatan kita di dunia ini nanti akan ditampakkan, didatangkan di akhirat. Para jemaah, la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Tidak tertinggal sedikit pun, kecil maupun besar, didatangkan perbuatan mereka, dihadirkan. Ini dulu kamu begini, kamu begitu. Nah, orang-orang yang didatangkan perbuatan mereka di akhirat kelak di hari kiamat, hati mereka takut. Nah, Aisyah bertanya, apa kata Aisyah kepada Nabi? Wahai Rasulullah, apakah dimaksud mereka adalah orang-orang yang minum minuman keras dan orang-orang yang mencuri? Bukan, wahai putri As-Siddiq, putri Abu Bakar, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Anak-anak, puasa tidak kemana? Puasanya penuh sebulan. Ada yang bolong nggak? Bagus, alhamdulillah. Man wajada khairan falyahmadillah. Kalau mendapatkan kebaikan dari amalnya, memuji Allah, jangan sombong, jangan ujub, ya, jangan pamer, memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Apakah mereka dimaksud orang yang mencuri, orang yang memeras? Bukan. Mereka adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut. Mereka khawatir tidak diterima oleh Allah. Mereka itu orang-orang ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba. Tapi ketika di akhirat mereka takut enggak diterima. Ya, qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa? Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka mengira, mereka menyangka, ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira sudah melakukan yang terbaik. Ini yang kita takutkan pada diri kita masing-masing semua tanpa kecuali para jemaah. Ya, kita khawatir, kita takut, harus. Namun tetap kita berharap kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap bisa terima pahala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Minta diterima amal ibadah meskipun sedikit. Ya. Nah, orang yang berharap kepada Allah bukan orang yang menjawab ketika ditanya, Mas, kok sholat Mas? Piye? Ya, katanya orang Surabaya, opo, awakmu gak sholat rek? Gitu ya. Di Surabaya ini. Ya, kenapa gak sholat? Wah, kamu gak tahu ya? Allah itu Maha Pengampun loh. Apa kamu gak paham bahwa ampunan Allah sangat luas? Ya benar. Tapi sholat dulu, baru kita ampun. Yang sholat saja belum tentu dapat ampunan, apalagi yang gak sholat. Paham? Itu berarti salah paham. Itulah pemahaman murji'ah, irja, tertipu. Kalau roja gak begitu. Tapi bukan roja lagi, roja bukan ya, bukan lagi roja. Ar-roja itu harapan. Bagaimana harapan yang benar? Al-Baqarah 218. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah
merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Tinggal bagaimana pengertian iman, hijrah dan jihad yang benar, yang salah. Ya, iman. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 100 berapa? 37. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Seandainya mereka beriman, ya, seperti imannya kalian, maka mereka akan dapat hidayah. Ya. Siapa mereka? Siapa saja, meskipun dalam tafsir adalah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Tapi siapa saja? Seandainya mereka beriman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, seperti imannya kalian. Kalian siapa? Tidak lain ketika ayat ini pertama kali turun adalah para sahabat. Seandainya mereka beriman seperti berarti apa? Sebagaimana yang dipahami. Kalau kita tingkatan iman seperti mereka, para sahabat, tidak bisa pada kita. Ya, maka Nabi memberikan ancaman kepada mereka yang mencela para sahabat Nabi. La tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya jangan kalian mencela, mencaci maki sahabat-sahabatku. Seandainya ada seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mungkin menyamai separuh dari mud mereka. Nah, kalau kita iman seperti apa, tingkat iman seperti mereka tidak bisa. Tapi kalau memahami iman harus seperti mereka. Anak-anak insya Allah paham semua dan hafal rukun iman yang 6. Anak TK hafal, ya. Tapi rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, banyak versi. Di mana Allah? Saya pernah bertanya di satu masjid. Di mana Allah? Jawabannya macam-macam itu. Coba antum apa? Saya merasa di mana? Allah di hati. Sambil merem-merem. Satu. Ada lagi di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah. Di mana Allah ada lagi? Ada 3 jawaban yang berbeda. Allah di surga. Ya, sementara akidah Sunnah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy, tahu Allah ya istiwa di 'arsy. Ketika seorang budak wanita ditanya aina Allah, qala fis sama, qala wa man ana, qala anta Rasulullah, qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Di mana Allah? Di langit. Di atas langit. Ya. Siapa aku? Rasulullah bebaskan dia sebagai orang beriman. Hadis ini dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kitab dibawa. Ya. Ini versi iman pada Allah macam-macam. Iman kepada malaikat ada versi malaikat bukan makhluk tapi sifat. Sehingga kalau ada orang punya sifat-sifat malaikat jadi malaikat. Makanya ada orang mengatakan, oh ini malaikat saya. Betul. Ada tidak orang mengatakan itu malaikat saya? Betul. Sementara Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu bin nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Jin dari api, manusia dari tanah. Jelas beda. Ini versi. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Ada yang mengatakan mushaf itu yang ada di dalam kita itu kurang, yang sempurna mushaf Fatimah. Banyak versi. Iman kepada Rasul juga demikian. Ada yang aku Nabi, ya Ahmad Musaddiq dan lain sebagainya. Aku Nabi banyak. Wa makana Muhammadun aba hadiril rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan seorang bapak dari seorang laki dari kalian, tapi dari Rasulullah dan khatamul anbiya, khatamul nabiyyin. Ada yang mengatakan khatam itu kan cincin, perhiasan, bukan berarti terakhir, tapi perhiasan para nabi. Itu ya, membawa takwil-takwil yang salah, yang rusak. Tapi Allah menjaga. Nabi bersabda, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha bil kufr wa ana al-hashir alladhi yusharru nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad nama beliau.
Aku ada al-mahi. Apa al-mahi? Alladzi yumha bil kufru. Dengan sebab aku kufran dihapus. Wa anal hasyir alladzi yusyarun nas ala qadami. Aku adalah al-hasyir yang mengumpulkan, di mana pada hari kiamat manusia dikumpulkan di depanku, minta syafaat pada beliau. Dan aku adalah al-aqib, wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib adalah tidak ada nabi setelahnya. Tapi masih percaya saja. Sampai sekarang orang ngaku nabi. Ya, ngaku malaikat. Siapa dulu pernah ngaku malaikat? Beliau. Ya, dia itu lanjutkan aja. Edan apa Edan semua. Ya. Nanti diundang-undang nanti enggak apa-apa deh. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Beriman kepada hari kiamat. Kepada apa? Hari kiamat. Ada nggak kemarin 2012 hari kiamat katanya terjadi? Ya, sampai datang cari bunker, ya. Apa bunker itu? Terowongan yang sudah dibikin sedemikian rupa supaya selamat dari kiamat. Bahkan ada yang bedol deso, ya, pindah semua, jual semuanya. Apa? Mau hadap hari kiamat. Habis sekarang ini, macam-macam ya, sudah keluar sudah begini, aja belajar dengan benar, akidah sunnah, semua sudah dijelaskan terang. Ya, iman kepada takdir, qada dan qadar. Sejak zaman sahabat sudah ada yang menolak takdir. Makanya di sini orang yang berharap kepada Allah Taala dan harap rendah satu iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Iman seperti apa ya tadi itu? Ya, seperti yang dipahami oleh para sahabat. Oleh karena itu Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, ya, yaitu apa? Mengatakan yang pertama usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah bagi kami yang pertama berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, di sini Imam Muhammad mengatakan at-tamassuk, berpegang teguh, bukan al-amal, mengamalkan. Karena amal tidak mungkin menyamai amal mereka. Tapi kalau berpegang teguh, memahami apa yang mereka pahami, ini penting, harus. Yang kedua hijrah. Sekarang ini musim hijrah nih. Ayo kita hijrah ini, hijrah itu. Apa hijrah? Lihat hadis Nabi, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Ya. Nabi mengatakan apa? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Bukhari. Apa saja yang dilarang fajtanibuhu, ijtinab. Dinding sebelah kanan sama kiri ini ijtinab. Tidak mungkin bisa bersatu dan mendekat. Jadi kalau yang dilarang, sikap kita seperti tembok yang kanan sama kiri. Bisa dekat? Tidak bisa dekat. Itu kalau dilarang. Tinggalkan. Oh nggak bisa Pak Ustaz. Ya, saya harus minum, biasanya minum 3 kerat. Ya sekarang 1 kerat. Langsung tinggalkan semua. Tapi kalau yang diperintah, apa yang memerintah? Kerjakan semampunya. Ini menunjukkan, ya, mudahnya dan murahnya Islam. Mudah para jemaah. Ya. Nah, jadi kalau kita hijrah, tinggalkan semuanya. Kemudian apa jihad mujahid? Al-mujahid alladzi al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Perangi rasa kantuk ketika di kelas. Jangan tidur. Kelihatan yang suka tidur di kelas kelihatan. Tapi nanti ya di kelas kelihatan. Ya, jangan tidur di kelas. Perangi dirinya. Jangan tidur saya. Butuh. Ya. Malas ke masjid, perangi. Jalan ke masjid. Durhaka pada orang tua, perangi agar berbakti pada orang tua. Agar menghormati orang lebih tua, menghormati guru. Anak-anak jangan mengganggu teman-temannya, perangi. Karena musuh, karena setan gak mau sendirian di neraka.
pasti imam ngajak teman-teman. Ya, akhirnya kalau ada orang yang nggak rajin belajar, yang macam-macam nggak bakal jadi ustaz kamu. Nggak boleh. Ya, jangan macam-macam kamu dengan nilai juga jelek, nggak boleh. Ya, justru apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin lainnya. Paham ya? Jadi coba kalian lihat ketika di masjid itikaf kemarin. Di sini ada itikaf kemarin. Libur ya. Ketika sebelum itikaf, sebelum libur Ramadan, ya. Ada yang tilawah baca Quran di masjid? Banyak. Coba di hatinya perhatikan. Lihat diri temannya, dia sudah baca Quran, saya kok masih ngantuk nih. Baca. Iya kan? Menolak itu baca. Itu orang beriman harus jadi cermin bagi saudara lainnya, sehingga bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Jangan malah sebaliknya membuat temannya putus asa. Jangan. Ya, bikin temannya semangat belajar, semangat ibadah. Jangan dipojokkan, jangan disudutkan, jangan dijatuhkan. Ya, paham anak ya? Saling berikan semangat. Nah di sini artinya apa? Mujahid, menjahad nafsahu fi ta'atillah. Orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah Taala. Kalian talabul ilm itu juga jihad. Man kharaja itu adalah bil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan taati orang kafir, perangilah mereka dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dengan maksudnya apa? Apakah kalian bila dengan Al-Quran? Tidak, didakwahkan dengan baik. Ini loh Islam. Ya, ini loh agama, mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Tetap lakum dinukum waliyadin. Paham ada ya? Ini ya penting. Nah, kadang ada yang ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada gak ini mau semuanya, ada gak mau semuanya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah ini harus jelas ya. Bagaimana kita bermujahadah ya, sehingga mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah beriman, meninggalkan yang dilarang, yang diwajibkan berusaha untuk dikerjakan, baru mengharapkan rahmat Allah. Itu namanya ar-roja. Kalau sudah bibit jagung dipilih dengan baik, kemudian kebun itu digarap, dipupuk dengan baik, kemudian dipelihara dari burung-burung yang barangkali menghabiskan tanaman, baru kita tenang-tenang insya Allah dengan ukuran sekian apa di sini ya, petak ya, kemudian jagung sekian bibitnya, insya Allah saya akan panen ya 1 ton misalkan, 1 ton insya Allah. Kenapa? Oh ternyata setelah itu ada apa? Ada banjir, habis sebentar habis. Auratnya kelihatan ya, para jamaah sekalian dirahmati Allah ya. Jadi apa? Kalau orang berharap bukan orang yang malas. Coba orang ingin lulus, gak mungkin malas. Orang ingin hafal Quran gak mungkin malas. Bisa bahasa Arab gak mungkin malas. Apalagi kalau paling sulit bahasa Arab apa? Banyak rata-rata kemarin saya tanya yang pulang dari pesantren, apa anak-anak? Nahu Pak Ustaz. Betul. Ya, itu kaki semua ini. Ya, sudah tahu nih. PR bagi antum. Ya. Jadi apa? Kalau malas ya mungkin bisa. Harus rajin. Ya. Tak bisa ilmu laduni, tidak bisa. Ya. Al-Imam Al-Kisai. Dia dulu belajar bahasa Arab dan bisa. Lalu dia duduk termenung. Ya. Lalu apa ada semut jalan di dinding, jatuh, bawa makanan jatuh lagi, bawa jalan jatuh lagi. Akhirnya apa berhasil? Belajar dari semut. Ini berhasil semut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh jalannya akan menunjukkan jalannya. Berhasil jadi imam, bahkan bukan hanya sekedar pinter nanggung, tapi juga
salah satu qurra itu para anak-anak sekalian ya. Maka harus semangat. Kalau ingin berhasil harus semangat. Yang semangat belum berhasil. Kalau ingin punya anak harus apa anak? Kalau ingin anak harus apa? Bapak sudah bertanya, sudah pasti tahu. Anak-anak kalau ingin punya anak harus apa seorang? Harus kan? Menikah, betul? Ada orang menikah masih punya anak? Iya, banyak yang belum punya anak. Paham di sini? Pingin kaya, gak kerja. Apakah pas turun dari langit? Yang kaya yang kerja aja banyak yang gak bisa kaya. Paham ya? Nah, itu berusaha bekerja, berusaha belajar sampai baru berharap, berusaha beribadah baru berharap. Setelah dapat ini kalau dari Allah, bukan semata-mata usaha saya. Oleh itu saya tutup dengan 4 atau 9 kiat ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup ini. 1, doa. Ya. Yang kedua, usaha. 3, tawakal. 4, syukur, bersyukur. 5, bersabar. Sabar ya. 6, istighfar. Saya ulang. 1, doa. Ya, doa. Kedua, usaha. 3, tawakal. 4, syukur. 5, sabar. 6, istighfar. 7, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. 8, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Ya. 7, apa 7? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. 8, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. 9, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Idza u'tiya syakara wa idza rutuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa haula'i thalath unwanus sa'adah." Apabila seorang dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, terjerumus di dalam dosa dia istighfar, 3 perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Tidak ada masalah, saya tambahkan jadi 9. Doa, ya, minta kepada Allah, anak-anak minta ilmu kepada Allah Ta'ala, ya, minta dimudahkan orang tua dapat rezeki. Karena ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia belajar bersama Anda, aku yang ngasih nafkahnya. Kata kakaknya, apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi Allah ngasih rezeki sama kamu dengan sebab apa? Saudaramu belajar agama. Paham? Jadi kalian sebab orang tua dimudahkan. Doa minta kepada Allah. Kedua, usaha, belajar. Ikmalu faqul muyassar bima qultum, belajar. Yang ketiga adalah tawakal. Setelah kita berdoa, usaha, tawakal kepada Allah. Tawakal. Biar tidak ada stres. Paham? Nah, berhasil jangan sombong apa? 4, syukur. Kalau gagal dia putus asa, sabar. Ya, kata Bapak Presiden kita Pak Boyo, sabar. Ayo, harus sabar. Ya, kata Pak Presiden Pak Jokowi, Boyo sabar. Ya, harus sabar. 5, sabar. 6, barangkali doanya lalai, kurang, usahanya kurang, tawakalnya kurang, syukurnya kurang, sabarnya kurang, apa? Istighfar. Atau dosa yang lain, istighfar. Istighfar kunci kebaikan, segala kebaikan. Ya. Seperti ada orang yang kepada Hasan Al-Basri, 1 mengeluhkan tidak punya uang, tidak punya harta. Yang kedua kurang anak, yang ketiga kurang air, yang keempat kurang buah-buahan. Semua suruh istighfar. Orang yang mendengar heran, kenapa kok semua suruh istighfar? Padahal masalahnya beda. Ya, sama dengan orang sakit, Pak dokter mesti selalu kasih apa namanya? Amoxicillin. Ya, amoxicillin. Yaitu obat apa itu? Antibiotik. Oh, semua sakit sudah ada amoxicillin. Ini semua sakit semua obatnya sama kan? Apa kata ya Al Hasan Al Basri seorang tabi'in?
Ya, aku ingat dalam firman Allah surat Nuh, "Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan, hendaklah kalian istighfar, mohon ampun pada Allah. Niscaya Allah mengirim air hujan yang cukup sehingga tidak jadi banjir. Membuat apa? Memberikan cukup harta, cukup anak-anak dan buah-buahan serta sungai-sungai. Istighfar. Ya, banyak istighfar. Istighfar dimanapun berada, kapanpun. Ya, ini penjelasan Syekh Muhammad ini dimanapun, karena kita tidak tahu istighfar yang mana dan di mana diterima oleh Allah. Kemudian yang ke-7 adalah apa? Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terutama kalian anak-anak di sini berteman. Itu banyak ujiannya, ada saling iri, saling hasad, ya, kemudian saling pamer, kiriman orang tua, ya, ego, temannya padahal perlu tapi tidak dibantu, padahal dia punya dan lebih. Itu ujiannya kalau bersama ini, ya, saling mengadu, saling adu domba, saling bully, hati-hati semuanya. Justru sebaliknya, jadikan kesempatan ini untuk apa? Berbuat kebaikan, hormati guru, ustaz, hormati orang lebih tua. Jangan anggap remeh tukang sapu. Jangan anggap remeh. Ya, itu namanya kiber. Kiber itu sombong. Apa kiber? Batrul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Lebih tua, Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimi haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang tidak menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alim ini. Hati-hati. Lebih tua ini, ya, guru, apalagi guru, kakak kelas harus dihormati. Yang ada kelasnya disayang. Enak kan? Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini kalian diuji di pondok begitu. Ya karena Ustaz Mahmud juga masih ngajar di pondok. Di sini betul ada, ya, alumni dari pondok ada yang masih di ini kelihatan ketemu tadi. Dan juga kaget ada di sini. Alhamdulillah. Jadi anak-anak terutama ini kesempatan, jangan meremehkan kebaikan siapa sekecil apapun. Misalkan pulang dari masjid, biasanya ada sendal, ya, satunya di sini, satunya di sana. Diambil dan pakai kaki masih bisa. Biar yang punya nanti kalau keluar tidak cari-cari. Enggak Pak Ustaz, justru kalau ada 2 sandal ini satu kita sembunyikan. Nah ini ketahuan nih. Ya, ya, boleh sendal sampai kancut disembunyikan. Gosok kadang-kadang ya. Nah ini, ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Kita pun naruh walau kita. Takut tenang meskipun hanya separuh biji kamu. Yang ke-8 dan ke-7 jangan meremehkan, 8 ya. Jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Kata Abdul bin Mas'ud, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa ala anfi fayaqulu hakadha." Rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung, takut gunung runtuh. Yang kemarin sempat meletus gunung apa saja anak-anak? Gunung apa? Semeru. Yang satu gunung apa lagi? Gunung Merapi. Gunung apa lagi? Apa? Ya sudahlah, kalian lebih tahu ya. Coba kalau kalian diajak pas lagi gunung batu-batu, mau nggak diajak di pinggir gunung? Mau nggak? Ada apa namanya yang wedus geben, panas, awan panas. Takut. Nah, orang mukmin kata Nabi takut kepada dosanya seperti dia takut berada di lereng gunung itu roboh hancur menimpa dia. Itu orang mukmin. Sementara orang fajir yang memang gemar berbuat dosa, melihat dosanya apa? Seperti lalat yang bertengger di hidungnya ditepis. Ini mah kecil, ya, tobat nanti kalau sudah tua. Sementara belum tua sudah mati. Ya. Di sini ada nggak yang belum balik?
Hah? Ingat, dalam agama Islam tidak ada yang namanya ABG. Apa ABG? Anak baru geblek. Nggak ada. Ya, yang ada apa? Akil balik. Udah jati diri, main sepeda motor, kebut-kebutan, geng, trek-trekan, ya, merokok. Alhamdulillah kalian nih ya dipilih Allah Ta'ala untuk bisa masuk di pesantren, bersyukur pada Allah Ta'ala. Bener loh. Usia seperti kalian ada yang bacok-bacokkan, ada nggak? Banyak. Tuh rantai kelewat. Ya, alhamdulillah membuka Al-Quran, buka mushaf, hafal Quran, datang ke masjid. Sementara mereka tidur terlelap karena malamnya bergadang, kalian masuk ke masjid. Itu semua nikmat, harus bersyukur. Ya, kalau tidak bersyukur dosa kalian semua orang tua yang sudah susah payah. Betul? Ingat ya, insya Allah. Ya, melihat semangat ya, insya Allah semua akan bersemangat. Ya, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Meskipun hanya barangkali menyinggung temannya dan lain-lain. Yang terakhir, bergaul dengan orang yang soleh, yang baik. Insya Allah berada di sini adalah orang yang baik. Ya, insya Allah begitu. Insya Allah. Ya. Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Oleh karena itu di sini anak-anak harus saling menjadi cermin satu sama lain, saling berikan semangat, jangan sebaliknya saling menggugurkan, saling melemahkan. Jangan. Ayo semangat semuanya. Tapi ingat, tetap antara harap cemas, antara khawatir dan harapan kepada rahmat Allah. Barangkali sampai sini kajian ini. Kalau memang ada pertanyaan, saya kembali kepada Ustaz Harun. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, kira-kira baik anak-anak ya, atau juga para jemaah kalian, silakan ya, monggo sekejap mau menarik wonten pertanyaan. Nah, saya baca awal ini karena saya Madura asli. Monggo. Iya, anak-anak, antum juga salah satu pengajar di sini atau wali murid? Wali murid atau tetangga? Iya, tetangga. Alhamdulillah nih perhatian. Wali murid bukan, pengajar juga bukan. Tapi perhatian pada kalian, karena berharap kalian biar semangat. Ya, siapa yang hafal perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah mendapatkan ilmu dengan baik? Ada berapa perkara? Angkat tangan, dapat hadiah. Ya, dapat hadiah, nggak disebut, terserah saya. Ayo, angkat tangan. Bait syairnya Imam Syafi'i. Angkat tangan, ayo. Murid sini kan? Betul. Loh, enggak murid ini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Gak apa-apa, silakan. Ya, ini redaksi yang baru yang saya dapat, yang baru Bandina. Tapi redaksi itu bagi saya yang masyhur ya. Akhi, lantana lan ilma illa bisittatin sa'udbika an tafsiliha bibayani dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulis zamani. Saudaraku, engkau tidak bisa dapat ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Akan aku jelaskan rincian dari 6 perkara itu. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Loh, apakah manusia lahir langsung cerdas? Tentu tidak.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan An-Nahl 68 Allah berfirman, itu berapa itu? 78 ya. Tolong diperiksa kalau salah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah berikan telinga, pendengaran, penglihatan dan akal supaya apa? Bersyukur. Kalau orang buta susah baca, apalagi orang tuli, ya sudah tuli separuh, alias apa? Nggak lengkap, alias gila. Ya, nah, kita tidak gila, alhamdulillah, waras, mendengar, melihat dengan jelas, bersyukur, dapat belajar supaya dapat apa? Zakat kecerdasan. Tadi seperti Al-Imam Al-Kisani. Yang kedua, ya, hirsun, semangat. Bagaimana bisa semangat? Ya harus apa? Harus tahu tentang apa? Kedudukan ilmu adalah segalanya para jemaah. Kata Ali bin Abi Thalib, orang kalau punya harta, dia yang bingung jaga hartanya. Harus pakai security. Korun itu sampai ada tukang pikul, kunci hartanya. Sekarang security harus beli CCTV di mana saja. Kalau punya harta, nah dia harus jaga hartanya. Tapi kalau orang punya ilmu akan menjaga dirinya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, harus semangat. Jangan glebosi. Ihris ala ma yanfa'uka. Kenapa? Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Semangatlah engkau untuk melakukan yang ada manfaatnya, jangan lemah dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Semangat, ya. Jangan apa? Oh nanti saya jadi apa kalau dari pondok, dari pesantren. Ya. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang jaga rezekinya. Ya. Allah juga Nabi bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razzaqakumullah kama yarzuqut tayr." Ya. Abatan himasan wa taruhu bitona. Kalau kalian tawakal pada Allah dengan sebenarnya tawakal, Allah akan kasih rezeki. Seperti Allah kasih rezeki pada burung, pagi terbang lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Tapi dia terbang, usaha. Karena usaha belajar. Cara belajarnya, ya maaf nih, kalau boleh cerita sama aku dulu, ya. Kertas nih, ini salah satu cara. Bisa sesuai, bisa tidak, tergantung masing-masing. Kertas folio ditekuk, ya, jadi 2. Tekuk lagi jadi 4. Berarti itu jadi 8 halaman. Kasih halaman. Talhis. Masuk kantong, enak. Ya, habis apa baca ya. Rangkuman. Ya, anak-anak. Begitu. Biar mudah. Ya, berarti itu sudah baca kitabnya, kemudian dipahami, dirangkum, ditalhis. Tadi baca lagi, sudah berapa kali itu? Ya. Itu pun kalau dibandingkan dengan Imam Nawawi jauh. Imam Nawawi sehari 12 mata pelajaran. Pernah tidak tidur, terlentang, tidurnya duduk, kalau ngantuk ya tidur. Kalau bangun terusin 2 tahun, kalau hajat, buang air atau apa makan, tinggal dulu. Itu Imam Nawawi, beda dengan Mas Nawawi, baca buku yang tidur. Ya. Itu bedanya. Dan karena itu memang harus rajin dirangkum, semangat, istihad sungguh-sungguh, jangan tidak. Yang keempat, bulwah, perlu bekal, catatan, pensil, kertas, ya kitab. Yang ke-6 atau yang ke-5 adalah didampingi ustaz. Ini pondok ada di ustaz, dia guru. Ya, yang ke-6 waktu zamani, waktunya panjang. Nah, terutama di mau ujian, jangan belajar sistem kebun semalam. Jangan semalam belajar kebun semalam. Bagaimana caranya? Kalau belajarnya pagi, sorenya murojaah yang tadi pagi, malamnya persiapan yang besok. Terus sambil ditalis, sebelum masuk kelas sudah ada bekal belajar
Di kelas nanti tinggal diskusi sama Ustadz nih. Oleh itu semua insya Allah. Ya, semangat saling bisa memberikan semangat satu sama lain. Kadang-kadang sistem kubur semalam, ya susah, berat. Ilmu nggak mungkin langsung dituangkan semuanya. Bisa kalau Ustaz apa? Dibakar, celup, masukkan air diminum. Ya, mampu kalian. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga anak-anak terutama ya tetap semangat di dalam membela agama Islam. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Saya tutup dengan firman Allah pertama dalam surat At-Taubah ayat 33, Al-Fat ayat 28, As-Saff ayat 9. Itu sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. At-Taubah ayat 33. Ya, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Apa al-huda? Petunjuk. Al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang apa? Al-amal as-soleh, amal soleh. Apa tujuannya? Untuk unggul di atas agama yang lain meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kalau ini memperjuangkan Islam dengan ilmu dan amal. Begitu juga dalam surat Al-Fat ayat 28 dan surat As-Saff ayat 9, sama kurang lebih bunyinya. Semoga bermanfaat sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf pada para jemaah ya. Barangkali ada perkataan yang kurang berkenan dan salah di hadapan Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.